sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sektam Kecamatan Mampang Perapatan, yang kami hormati Lurah Tanjung Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Sosial Workscape atau SWS, yang kami hormati Kepala Puskesmas Tanjung Barat atau yang mewakili, yang kami hormati para Ketua RW, Ketua LMK, Ketua Posyandu, Ketua RT se-Kelurahan Tanjung Barat, yang kami hormati Ketua Paguyuban Lansia Tanjung Lestari, Tanjung Barat, yang kami hormati anggota Paguyuban Lansia dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini, Minggu 4 Juni tahun 2023, kita dapat bersama-sama berkumpul di kediamannya Bapak Dr. Andes Sesman Sangsang dalam rangka memperingati hari ulang tahun Paguyuban Lansia Tanjung Lestari yang ke-13 dan sekaligus memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN yang ke-27. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Lanjut Usia atau Masa Tua Bahagia yang akan dipimpin oleh Ibu Nunung. Kepada Ibu Nunung dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Masa Tua Bahagia. Ibu-ibu yang belum hafal, silakan untuk memegang kertas teks yang sudah ada.
sekalian, jangan duduk dulu. Saya ingin bertanya, Bapak Ibu masih ingat nggak semboyan lansia Tanjung Sari Tanjung Barat? Benar nih. Saya tanya ya. Jawab yang kencang, jangan letoy. Kita malu dong sama Pak Septang. Beliau kan bekas lurah Tanjung Barat. Malu ya Pak ya? Baik ya. Lansia. 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 Lansia Tanjung Barat. Tadi ada yang salah. Kita ulangin deh. Jangan salah ya. Jangan salah, malu kan? Malu banyak ada direktur. Ayo ya. Ulangin ya. Lansia. 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 Lansia Tanjung Barat. Terima kasih, Lansia Tanjung Barat luar biasa. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar supaya acara pada hari ini lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita bersama-sama berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Dr. Budiman Darmowijoyo SPD. Kepada Dr. Budiman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, anggota Paguyuban Lansia ya. Jadi dalam rangka HUT Paguyuban Lansia Tanjung Lestari Tanjung Barat yang ke-13 dan memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-27. Marilah kita sama-sama berdoa, dan sebelum berdoa bersama-sama, marilah doa ini kita mulai dengan kita membaca Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma tawil umurana wa sahhih ajsasana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisi syarri a'dina wa qi khawaidina fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami semua, sehatkanlah jasad kami, terangi hati kami, tetapkan iman kami, baikkan amalan kami, luaskan rezeki kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkan kami pada kebaikan dan jauhkan kami semua dari keburukan. Kabulkanlah ya Allah semua kebutuhan kami dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ngindal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami taubat sebelum maut,
rahmat sebelum maut, dan ampunan setelah maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi sebenarnya saya sudah dibisikin ini sama Ibu Martini ini, yang ini kakak kandung saya ya. Jadi saya juga sebenarnya sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya juga manula ya. Karena umur saya juga tidak muda lagi. Saya cuma 2 tahun lebih muda dari Mbak Tini, jadi umur saya sudah 69 tahun. Jadi saya juga manula juga ya. Jadi karena kebetulan saya sebagai dokter ya, saya akan memberikan tips tentang kesehatan saja, singkat saja, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bosan ya. Jadi di dalam hidup kita, berarti kita kan udah menjelang akhir ya. Kita tinggal nunggu panggilannya berapa hari lagi ya. Jangan-jangan nanti malam kita juga udah dipanggil, kita nggak tahu ya. Ya, tentang ruh, tentang kematian kita tidak tahu kapan itu dia datangnya ya. Karena dalam beberapa ayat itu dikatakan bahwa meskipun kita bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, kalau malaikat datang cabut ya cabut aja gitu ya. Ya. Jadi memang kalau kita memang kalau tua kadang-kadang masih semangat nih ya, mau membuat ini membuat ini, tapi kita udah tua, kekuatan kita sudah menurun ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita itu pada panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi artinya barang yang akan ditanyakan pertama kalau kita udah meninggal kan pasti ditanyakan man rabbuka ya, siapa Tuhanmu? Ya, man rasulka, jadi siapa rasul kamu ya. Yang selanjutnya akan ditanya man kitabuka, apa kitab kamu? Ya kalau kita bicara Al-Quran, nah si malaikat tanya Iqra, lah kita kagak bisa, kagak bisa. Nah maksud saya pada kesempatan kali ini bagi yang belum bisa baca ngaji ya, karena kita diperintahkan untuk belajar dan mengaji itu sampai ke liang kubur. Artinya kalaupun kita belum bisa baca ya kita harus belajar dari sekarang ya, itu yang pertama. Yang kedua, amalan kita yang akan dihisab yang pertama kali itu adalah sholatnya ya. Apakah sholat kita udah tepat waktu, di awal waktu, apakah udah khusyuk atau belum? Nah kalau khusyuk itu sholat, emang sholat tapi tahu nggak artinya ya. Misalnya begini, saya tanya deh, misalnya Robir Firli apa artinya? Warhamni, wajaburni, warfa'ni, wazukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Tadi yang dinyanyikan itu semua itu sama ibu tadi yang sehat ya, itu udah ada di dalam doa itu semuanya. Setiap hari, setiap sujud, setiap bangun itu ada doa itu. Tadi yang ibu nyanyikan itu, saya perhatikan tadi nyanyi. Oh ada yang sehat, ada yang ini ya, itu ada di dalam sholat ya. Jadi minta sehat, kemudian tadi apa namanya, jiwa kuat semua, rezeki yang bagus itu ada di dalam sholat. Jadi sholatlah di awal waktu, tepat waktu dan khusyuk. Nah itu yang tentang agama. Nah sekarang bagi para manula termasuk saya, jadi gini, sekarang konsepnya itu adalah, kan kalau sekarang ada Kentucky Fried Chicken ya, betul kan? Nanti ada McD, setiap buka baru itu pada macet jalanan kan, orang pada ngantri kan ya. Padahal sebenarnya kalau kita udah tua ya, sebenarnya yang benar ini begini ya, makan itu untuk hidup. Artinya kita makan ya, nanti kita tenaga kita untuk sholat ya, untuk kerja, mungkin nanti kerja bakti lah segala macam, atau pekerjaan rumah tangga ya. Jadi makan itu untuk hidup.
bukan hidup untuk makan. Nah, kalau udah hidup untuk makan, nanti timbulnya, saya kasih tahu, itu darah tinggi, kencing manis. Nah, kalau udah darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, jatuhnya stroke, ya, menyong mulutnya. Nah, itu udah nggak bisa kembali lagi, ya. Jadi tipnya sebenarnya gampang. Nah, untuk mencapai itu sebenarnya sih tadi kalau untuk perkumpulan lansia udah bener nih. Jadi apa tadi? Yang pertama itu kita harus jaga makanan, jamul, jaga mulut, ya. Jadi jangan ini enak, itu enak, sikat, jangan, ya. Kita boleh makan semuanya, yang tidak boleh kita makan cuma satu. Udah tahu Ibu? Belum? Yang haram doang yang kagak boleh, ya. Yang lain-lain yang enak-enak boleh, cuma jaga mulut, jangan banyak-banyak, jangan serakah, ya. Jadi itu ya. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya adalah tadi olahraga. Olahraga itu bagian yang penting, ya. Ibu-ibu sekalian tahu ya, bapak-bapak sekalian, kalau orang sakit kemudian stroke, ya, stroke itu kan nanti dia akan dipanggil setelah diperiksa dokter, ini udah bagusan, nanti di fisioterapi, ya. Artinya apa? Kalau fisioterapi itu sebenarnya diolahragakan tetapi secara pasif. Lah ngapain sakit kita olahraga secara aktif? Sebelum sakit kita olahraga, jadi kita akan sehat, ya. Jadi insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini akan selalu sehat. Jadi tadi tipsnya mudah, tidak susah. Jadi bukan gini kata orang sakit diabetes, kamu jangan nasi putih gitu, harus nasi merah. Lah jangankan nasi merah, nasi hijau, nasi kuning aja boleh, ya, nasi butek juga boleh, ya. Terus gini katanya, itu harus makan nasi yang kemarin katanya gitu, ya. Padahal nasi yang paling menul-menul paling enak boleh, yang penting gak boleh banyak. Kalau kata orang Jawa jangan belendong, tahu nggak? Itu gampang aja udah, ya. Jadi insya Allah ya bapak-bapak dan ibu sekalian yang di sini akan sehat. Baiklah, saya akhiri ya tips singkat ini, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Budiman yang telah memimpin doa dan memberikan tips sehat untuk lansia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Dr. Andes Wisman Sangsang, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Satya yang dulu bekas Lurah Tanjung Barat, yang terhormat yang kami hormati Bapak Lurah Tanjung Barat atau yang mewakili, Bapak Ketua RW Tanjung Barat, bapak-bapak para undangan yang kami muliakan, izinkanlah kami, marilah kita pertama kali panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga kita semua bisa bertemu di tempat ini dengan sehat, tidak ada halangan suatu apa. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk menyampaikan laporan kegiatan HUT ke-13 Paguyuban Lansia Tanjung Lestari Tanjung Barat. Bapak Ibu sekalian, adapun kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan adalah memberikan santunan kepada 72 orang
lansia yang kurang beruntung di wilayah Tanjung Barat. Kemudian yang biasanya kita lakukan yaitu jalan santai. Tiap tahun kita adakan jalan santai, tetapi mengingat anggota kita sudah tidak bisa berjalan jauh, maka dari itu jalan santai kita tiadakan. Kemudian melaksanakan kegiatan hari ini, kita istilah kegiatan pestanya atau bagaimana itu hari hanya sebelum corona tahun yang lalu kita selalu mengadakan kegiatan itu di kantor kelurahan Tanjung Barat, tetapi setelah ada corona kita tidak lagi mengadakan kegiatan di sana. Sebetulnya kita atau kami ini ingin sekali mengadakan kegiatan di sana, tetapi ibu-ibu anggota kita sudah pada sepuh-sepuh, tidak kuat naik ke tangga kelurahan itu, maka sekali lagi kita adakan di tempat ini di sekretariat Paguyuban Lanjut Usaha Tanjung Lesara di Jalan Muhyi nomor 9, di tempat ini dengan sederhana. Bapak Ibu sekalian, pada waktu-waktu yang lalu kita selalu mengadakan atau mengedarkan proposal untuk meminta bantuan kepada masyarakat yang peduli kepada lansia. Tetapi kali ini atau sebelum-sebelumnya sesudah corona kita mengadakan secara mandiri. Kita wajibkan kepada anggota paguyuban untuk memberikan bantuan atau diwajibkan memberikan bantuan paling sedikit Rp100.000. Jadi paling sedikit, jadi ada yang lebih dari itu. Dan mohon maaf, hari ini atau kegiatan ini memerlukan dana Rp27 juta. Dana yang kita miliki ada Rp16.300.000. Jadi masih ada kekurangan kurang lebih 11 juta. Nah itu kita kumpulkan dari para anggota yang menutup pintu untuk memenuhi anggaran atau dana 27 juta itu. Alhamdulillah kemarin Ibu Bapak RW 2 ikut berpartisipasi untuk menutup kekurangan yang kita miliki. Tuh. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian agar pada tahun-tahun berikutnya kita akan meningkat apa yang kita santuni lebih banyak lagi, dan dana-dana mungkin bapak-bapak berkelebihan bisa menambahkan dari 100.000 itu. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, membantu panitia ini baik moral maupun material. Begitu juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja giat agar tercapainya kegiatan ini. Kegiatan ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada bantuan, tidak ada partisipasi dari semua pihak. Terima kasih, kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Demikian laporan singkat yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sisman Sangsang yang telah memberikan laporan kegiatan kepanitiaan tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, selanjutnya sambutan dari Ketua Paguyuban Lansia Tanjung Lestari Tanjung Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Mujono. Pada Pak Mujono SPD dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keluarga Bapak Sesman Sangsang, yang kami hormati Bapak Dokter Budiman, yang kami hormati Bapak Sekcam Kecamatan Mampang, yang kami hormati Bapak Direktur SBS Pekerjaan Sosial, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Tanjung Barat beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RW, Ketua LMK, Ketua RT sekelurahan Tanjung Barat, yang kami hormati Bapak Pencetus Paguyuban Lansia Tanjung Barat, yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Paguyuban Lansia Tanjung Barat, yang kami hormati Bapak Ibu anggota Paguyuban Lansia Tanjung Lestari di Kelurahan Tanjung Barat. Dan yang kami hormati, mungkin masih ada undangan yang lain yang belum kami sebutkan namanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu yang kami hormati, mari pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya. Dan kali ini Allah mempertemukan kita di ruangan yang sederhana ini, yang mana kali ini kita ada kegiatan yaitu ulang tahun Paguyuban Lansia Tanjung Lestari yang ke-13 sekaligus memperingati Halun. Sholawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan di akhir zaman nanti mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya kami atas nama pengurus tentunya tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungannya, baik moral, material ataupun saran-saran, sehingga dapat menyemarakkan, meningkatkan kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tadi sudah disampaikan bahwa di Tanjung Barat ini ada kegiatan, ada suatu paguyuban yang namanya Paguyuban Lansia Tanjung Lestari. Itu distatuskan kira-kira ya 13 tahun lalu, tahun 2010. Adapun pencetusnya, penggagasnya yaitu Bapak Dr. Effendi, Bapak Haji Alamsa, Bapak Dr. Sudarso, yang beliau sudah dipanggil duluan. Mudah-mudahan kita dipanggilnya masih lama, mudah-mudahan. Nah, tapi kita nggak tahu mengenai panggilan Allah, tidak pandang bulu, tidak milih yang sudah lansia atau yang belum. Nah, waktu yang tinggal sedikit ini mari kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita. Yang keempat yaitu Bapak Haji Sesman Sangsang. Masih ada yang barusan menyambut. Yang kelima yaitu Bapak Kasmin. Kebetulan hari ini ada urusan keluarga sehingga tidak bisa hadir. Mudah-mudahan walaupun dia tidak hadir, masih tetap dalam lindungan Allah SWT, dalam keadaan sehat walafiat.
bahwa asal mulanya pembentukan paguyuban lansia Tanjung Lestari ini dipikirkan oleh beliau-beliau ya sangatlah sulit. Pada awal mulanya paguyuban lansia ini akan diikuti oleh pensiunan saja awal mulanya. Akhirnya usul sampai sekarang artinya di masyarakat Tanjung Barat bebas, tidak terikat dalam pekerjaan. Jadi siapa yang merasa sudah lansia boleh ikut. Dan di sini belum lansia juga boleh ikut, yaitu pralansia untuk mengkaderisasi. Jangan sampai nanti lansianya udah dipanggil oleh Allah belum ada gantinya. Makanya anggotanya yaitu pralansia dan lansia. Adapun kegiatan lansia ini ada 3 jangka pendek. Jangka pendek itu dilaksanakan setiap minggu, setiap hari Selasa, yaitu senam di depan, itu di halaman, di lapangan senam, ada instrukturnya. Kemudian hari Jumat mulai ya kira-kira sebulan itu diizinkan di kelurahan. Jadi senamnya hari Jumat di kelurahan dan diberi fasilitas termasuk snacknya disiapkan oleh kelurahan. Terima kasih pada Pak Lurah yang telah memfasilitasi. Adapun program yang kedua jangka menengah yaitu yang dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu silaturahmi. Silaturahmi pertemuan anggota paguyuban, tempatnya bergilir. Tapi kebanyakan karena di sini di sekretariat ini tempatnya luas, ya tanggung jawab. Seandainya tidak di anggota, tanggung jawab di sekretariat di sini yang tempatnya strategis, tempatnya luas, maka sering digunakan untuk pertemuan. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Sesman Santang yang direpotin. Mudah-mudahan apa yang diberikan pada keluarga Pak Sesman Santang mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan ini setiap bulan sekali diisi dengan kegiatan-kegiatan, yaitu setor uang 100.000. Nah, kalau uang 100.000 itu mulai tahun ini. Tahun sebelumnya setornya 50.000. Nah, 100.000 itu terdiri dari rinciannya 75.000 merupakan uang arisan. Tapi di sini untuk arisan tidak diharuskan. Tidak diharuskan. Tapi ada yang uang lebih, punya uang lebih, arisannya ikut 2 lot. Jadi 75 untuk uang arisan. Pelaksananya tidak diharuskan. Tapi yang mempunyai uang kelebihan bisa ikut 2 lot, yaitu 150.000. Nah, ini dikocok sekali mengocok bisa 3, bisa 4 karena pesertanya sekitar 45 orang dalam waktu 1 tahun. Nah, yang 25.000 lagi itu wajib. Yang 10.000 merupakan bantuan konsumsi kepada yang ketempatan. Yang 10.000 digunakan untuk dana sosial, yaitu diperuntukkan apabila dari anggota paguyuban ini ada yang mendapat cobaan kurang enak, sakit,
itu ditengok dengan mendapatkan sedikit bantuan dari paguyuban. Yang 5.000 digunakan untuk kas kegiatan-kegiatan daripada Paguyuban Lansia Tanjung Lestari. Itu kegiatan jangka menengah. Adapun jangka panjangnya yaitu dilakukan setahun sekali seperti saat ini. Saat ini memperingati hari ulang tahun Paguyuban Lansia Tanjung Lestari yang ke-13. Jadi umurnya sudah cukup ini. Udah cukup hampir dewasa. Ya. Udah. Tapi sekali lagi sering saya sampaikan bahwa kalau keadaan lansia itu kondisinya berbanding terbalik dengan keadaan waktu masih anak-anak. Kalau anak-anak dari kecil menjadi besar, menjadi pinter, ya. Tapi kalau dari lansia dulu 10 tahun yang lalu masih gagah, uangnya masih banyak. Sekarang udah pada pensiun, maaf nih, ya udah pensiun, uangnya udah berkurang. Ya. Tapi alhamdulillah disampaikan oleh ketua panitia bahwa sebelum COVID-19 kegiatan ulang tahun seperti ini kita minta dana sumbangan dari donatur-donatur. Tapi karena ada COVID-19 membuat jarak, menimbulkan jarak karena memang kita tidak diperkenankan untuk bertemu, sehingga mulai COVID-19 Paguyuban Lansia Tanjung Lestari apabila ada kegiatan seperti ini yaitu usaha mandiri. Nah, dari tahun ke tahun alhamdulillah banyak yang sadar, dari tahun ke tahun makin meningkat pelaksanaannya. Nah, ini sekarang ini dari ulang tahun yang ke-13, ini tahun terakhir, ini paling meriah. Dan untuk itu saya juga tidak lupa mengucapkan ribuan dan terima kasih kepada anggota-anggota Paguyuban yang telah bersedia membantu kegiatan ini dengan sukarela. Yang wajib tadi adalah 100.000 dipungut dari anggota. Tapi yang lebihnya itu yang lebih banyak. Dari anggota 45 orang, kalau dipungut 100.000 kan cuma 4,5 juta. Tapi tadi disampaikan oleh panitia menghabiskan 27 juta. Ini sebagian besar merupakan sumbangan daripada anggota Paguyuban yang sudah sadar bahwa kita harus banyak sedekah. Dan juga saya terima kasih kepada bapak-bapak yang lain yang di luar anggota Paguyuban tapi memberikan sumbangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah mencatat merupakan bagian kecil daripada ibadah kita. Yang terakhir yaitu biasanya nanti habis ulang tahun ini biasanya jalan-jalan, Pak. Biasanya jalan-jalan kan yang sebagian besar ini anggota Paguyuban sebagian besar ibu-ibu. Ya, ibu-ibu sebagai bendahara rumah tangga yang megang, yang tahu keuangan di dalam keluarga, maka disisihkan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ternyata masih ada sisa untuk jalan-jalan. Nah, mudah-mudahan mohon doa pada semuanya. Mudah-mudahan nanti jalan-jalan kemana belum direncanakan oleh panitia. Mudah-mudahan berangkat selamat sampai tujuan selamat dan kembali ke rumah dengan selamat. Untuk sekali lagi, saya mengharapkan kepada anggota Paguyuban
ulang tahun depan. Mudah-mudahan kita masih dikasih umur lebih meningkat daripada sekarang. Tentunya mari kita bersama-sama niat untuk infak sedekah dikumpulkan dari sekarang, nanti dibuka pada kegiatan ulang tahun depan. Mudah-mudahan mendapat banyak sehingga lebih meriah daripada hari ini. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami atas nama pribadi tak lupa mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mujono SPD yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Sekretaris Camat Kecamatan Mampang Perapatan kepada Bapak Satya dipersilakan. Nggak apa-apa Bapak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Paguyuban Lansia Tanjung Lestari Bapak Haji Mujono SPD, yang terhormat Ketua Panitia Bapak Sisman Sansa, juga yang terhormat Lurah Tanjung Barat yang diwakili pada pagi hari ini, juga Pak Ketua RW 2 Bapak Haji Sarmili, juga hadir sahabat saya Ketua RW 05 Bapak Haji Saifuddin, yang terhormat Direktur SWS Pak Michael ya, masalah maaf. Juga tadi yang membaca doa antara Bapak Dr. Budiman, para ketua LMK, para ketua RT, dan yang saya cintai, saya sayangi, anggota Paguyuban Lansia Tanjung Lestari Tanjung Barat. Tepuk tangan dulu buat Lansia. Pertama-tama mohon izin, di sini kapasitas saya bukan sebagai sekcam ya Bu ya. Jadi saya sebagai Satya yang pernah bertugas di Kelurahan Tanjung Barat. Karena kalau yang sambutan sekcam saya kena semprit nanti Bu, ya, menyeberang wilayah. Ya. Sebetulnya apabila saya dapat undangan seperti ini, saya mundur maju Bu. Ya, berangkat enggak. Kenapa? Karena secara etika bahwa kalau struktural ya jelas bukan lagi struktur di sini, tetapi di satu sisi apalagi yang mengundang adalah lansia, orang tua saya yang merasa kangen terhadap anaknya. Jadi saya memberanikan diri untuk hadir di sini untuk bersilaturahmi, ya. Dan alhamdulillah suatu kebanggaan. Padahal setelah saya ini lurah ini banyak, ada Pak Aryan, ada Bu Sri Rezeki, Pak Aryan, ada Bu Dewi, ada Pak Andi, ya Pak Andi, ya. Terus Mas Toyib tuh, ada berapa lurah coba? Kenapa saya diundang? Nah, berarti suatu istimewa bagi saya. Ya, saya berterima kasih atas pengakuannya, atas undangannya, sehingga saya memberanikan diri untuk hadir di tengah Bapak Ibu hadirin sekalian. Izinkan sebelum melanjutkan saya mengucapkan selamat ulang tahun Paguyuban Lansia Tanjung Lestari ke-13 dan juga Hari Lansia Nasional ke-27 ya. Semoga apa temanya? Semoga lanjut usia terawat, Indonesia bermartabat ya. Dan kemudian Lansia Tanjung Barat tetap tawakal. Jelas di sini bahwa sudah menunjukkan lansia Tanjung Barat tetap tawakal.
itu ada, lupa saya, di belakang ada kawan saya tuh, Bu Karsih ya. Beliau ada pensiunan dari Kelurahan Tanjung Barat, katanya udah masuk lansia, belum kali Bu ya. Dan usia saya sekarang 55 Bu, sedikit lagi Bu nyampe ya ke lansia ya. Nah, karena di dalam tahapan lansia menurut WHO ini ada tahapannya usia pertengahan yaitu 45 sampai 59 ya. Nah, jadi saya masuk kategori pertengahan ya. Ada lanjut usia 60-74, kemudian lanjut usia tua 75 sampai 90, dan usia sangat tua 90 tahun ke atas. Mari kita doakan semoga lansia-lansia yang hadir di sini tergolong yang terakhir ya. Lansia sangat tua 90 tahun ke atas dan sehat dan bahagia, ini tentunya ya. Ini yang tentunya doa kita bersama. Sekali lagi saya tugas di Tanjung Barat ini kalau saya tahun 2011 ya. Berarti saat itu lansia sudah pas mau setahun ya Bu ya. Pas baru mau ulang tahun ke-1 saya diundang dan saya berikan support, beri dukungan kepada kelompok lansia ini, dan alhamdulillah terus berkembang, tidak terasa sudah 13 tahun ya, tetap eksis ya. Dan ada satu ikon daripada kelompok lansia ini, Pak Kasmin, nggak hadir ya? Oh tapi sehat kan? Nah ini udah suaranya menggelegar ya. Dan juga ada Pak Haji Alamsyah ya, almarhum. Saya punya kenangan juga, beliau alhamdulillah menggagas pembangunan masjid Hidayatus Sholihin ya, itu sekarang megah ya. Karena waktu itu saya ingat sekali ketika setelah acara taklim beliau bilang, Pak Lurah, bagaimana ini masjid kita ini di pintu gerbang ke Kelurahan Tanjung Barat, tapi paling bangunannya sudah tua. Bagaimana kalau kita bangun? Ayo kita bangun. Tapi kan biayanya nggak sedikit, dibilang. Saya bilang, insya Allah nanti Allah yang akan membiayai, dan alhamdulillah terwujud sekarang. Insya Allah amalnya akan terus mengalir ke beliau dan seluruh para pengurus masjid yang menggagas pembangunan masjid tersebut. Itu saja saya kira yang dapat saya sampaikan. Semoga semua lansia pada sehat, bahagia, karena forum-forum inilah yang terus bisa membahagiakan kita, ya, memberikan kebahagiaan ketika bersirat ketemu. Kalau di rumah barangkali kali ya. Jadi begitu ketemu di sini ketawa senyum, kalau gini nyanyi-nyanyi gitu. Cuman mau izin saya juga tidak bisa sampai selesai karena saya juga ada acara lagi. Jadi selamat merayakan ulang tahun lansia, semoga tetap sehat dan bahagia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Satria yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selanjutnya pemotongan tumpeng ulang tahun. Mbak Yana, tolong ya Mbak. Satya SIT dipersilakan untuk memotong tumpeng ulang tahun, didampingi oleh Bapak Ketua Paguyuban Lansia Tanjung Lestari dan Bapak Ketua Panitia dan Ibu Tres dari Puskesmas Tanjung Barat. Monggo silakan. Pak RW, monggo Pak RW 2 dipersilakan mendampingi. Sekarang Pak R dengan Pak RW, monggo. Ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Amin. Diberikan kepada Bapak Ketua Paguyuban
Satya mau undur, dipersilakan dari dulu Pak. Sama Pak RW, ditampingi Pak RW, monggo dulu. Bapak mau undur sekarang, belum kan? Ini teman Pak RW. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai rasa cinta kasih dan kepedulian Paguyuban Lansia Tanjung Lestari kepada sesama, kepada masyarakat yang kurang beruntung di Tanjung Barat, maka pada pagi hari ini akan diberikan tali kasih berupa sembako secara simbolis. Kepada perwakilan dari RW 1 sampai dengan 6 dipersilakan untuk ke depan untuk menerima sembako. Dari RW 1 dipersilakan ke depan Ibu. RW 2, Ibu sana, istrinya Pak Hasan. RW 1, RW 2, RW 3, RW 4. RW 4. Ibu dipersilakan Ibu, RW 4. RW 5 atau siapa yang mewakili dari RW 4? Silakan Ibu perwakilan. Ini dari RW 6 ya. RW 5, Bu Yana, RW 5. Bapak Sesman Sangsang, kemana Pak Sesman? Pak Sesman Sangsang, mohon ke sini Pak. Bu Dewi aja, Bu Dewi. RW 5, nggak apa-apa, wakilin. Oh iya, boleh, Bapak Bu Dewi udah. Buni, RW 5. Buni bisa diwakili mana? Wakil Bu RW 5. Siapa? RW 5? Buni aja. Bu Yana mana? Ibu silakan naik ke sini. RW 1 sini. RW 1, RW 2 sini. RW 3. RW 2 sayang. RW 3, Ibu kah? Iya. Ayo silakan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Geser ke kiri dikit-dikit. RW 4. Ya, RW 5, 6 siapa 6? dari RW 4 wakil deh. Aku wakilin. Bapak dari diwakilin RW 4. Ini Ibu RW 4 ya? Nunung RW 6 kok. Ibu berapa? RW berapa? Iya, kan ada 6 ya, nggak ada. 6 nggak ada, kalau ada Pak. RW 4 belum ada. RW 6. Bapak RW 4 kebetulan mungkin lagi sibuk. Kepada Bapak Ketua Paguyuban dan Bapak Ketua Panitia, kemana ya Ketua Panitia? Sini, pusing ya Pak? Ini juga.
untuk memberikan satu ke RW 1. Butres monggo. Butres, Pak Michael monggo. Pinjam orang dulu. Boleh nggak ya? Ya siapa aja nih, biar enam. Ibu yang udah diri aja ya. Ibu siapa nih ya? Ibu siapa ini? Silakan. Biar 6. Biar 6 maksudnya, maaf nih. Pinjam doang. Ayo. Foto dulu Bapak. Bapak ayo foto. Silakan ya Pak. Monggo. Kalian kamera ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Kan dulu Mbak. Biar disamain. Nggak kuat ya, sudah. Udah lepas saya di sini. Lepas. Ya. Target ya. Apa saya nggak apa-apa. Ya sudah dibahas sudah. Dia lihat seragam. Oke. Ya maaf ya. Lihat kamera Ibu. Lihat kamera. Oke, 1, 2, 3. Gaya bebas. Ayo, RW 1 sampai 6. Lihat kamera yang ini, Bu. 1, 2, 3. Gaya bebas. Oke. Terima kasih. Kita akan dulu kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya season mengenai psikososial bagi lanjut usia oleh Direktur Sosial Workscape atau SBS, juga Bapak sebagai dosen FISIP Uduri. Kepada Bapak Michael Ivan, Emsos dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Belum kedengaran nih ibu bapak nih. Selamat pagi. Baik, izinkan saya memulai dengan pantun biar kita semangat bapak ibu. Setuju? Baik.
Buah kedondong dimakan sapi. Akhirnya nyampe dong di paguyuban Tanjung Lestari. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita semua saling cinta sampai tua. Terakhir, dulu gelatik sekarang cendrawasih. Dulu cantik kok sekarang masih. Masih dong Bu. Ya. Saya mau bertanya, siapa yang hari ini bahagia angkat tangan Bapak Ibu? Oh, ada yang nggak angkat tangan Bapak Ibu. Ada yang tidak angkat tangan. Saya tanya sekali lagi, siapa yang bahagia pagi hari ini? Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Kenapa saya ajak ngobrol? Kita mau lihat bagaimana sih sensor motoriknya Bapak Ibu, masih baik-baik saja kan? Tapi kalau saya lihat kayaknya belum masuk usia lansia ya. Iya ini. Kok ada yang mirip Bella Sapira, Lydia Kandau. Tapi saya senang sekali Bapak Ibu hari ini. Ya, baik. Tadi betul Pak mantan lurah sampaikan. Jadi Bapak Ibu ada beberapa kategori lansia ya. Jadi saya mau coba mengingatkan kembali, ada yang memang disebut lansia muda itu usia 60 sampai 69 tahun. Ada yang tentang usia 60 sampai 69. Oke, masih muda ya. Masih muda. Kemudian ada yang tengah-tengah, middle age old namanya. Itu usia 70 sampai 79. Ada? Luar biasa senyumnya. Nah, yang ketiga itu ada yang usia menuju tua banget, gitu ya. Itu 80 sampai 89 ada? Nah, masih semangat ya. Ada yang namanya sangat tua, itu 90 tahun ke atas. Ada yang 90 tahun ke atas Bapak Ibu? Ada? Belum ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini saya senang banget. Gak apa-apa saya keringetan. Kita semua yang penting happy, karena saya sangat bersyukur ketika dihubungi oleh sahabat saya, Bang, ini mama papa ada acara nih, apa? Acara paguyuban lansia. Oh iya? Kapan? Hari Minggu. Oh nggak apa-apa deh, saya kosongin jadwal gitu kan. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa investasi kita hari ini adalah investasi untuk lansia Bapak Ibu. 10 tahun lagi angka lansia kita yang tinggi. Nah, kalau tidak dipersiapkan acara seperti paguyuban ini, tadi saya sempat ngobrol sama perwakilan kelurahan, nggak banyak paguyuban di kelurahan di Jakarta yang jalan begini. Tepuk tangan dong, 13 tahun loh. Ya, 13 tahun bagi saya itu usia remaja. Kalau usia remaja itu kan bawahnya happy ya Bu ya, pengen kenceng begitu, pengen main sana sini, pengen banyak aktivitas. Jadi itu satu hal yang baik sekali. Nah, apa yang saya mau sharing hari ini, kenapa saya mau datang Bapak Ibu, kami itu punya pusat layanan lansia di Cijulang, di Puncak. Itu rumah singgah. Boleh juga kita main-main kapan-kapan ke sana. Jadi di sana itu kita punya kebun, kita punya kolam renang. Nah, ada kamar, mudah-mudahan cukup. Kalau nggak cukup kita biasa leseh ya kan. Jadi rame lah, ada rumahnya juga. Nah, apa yang menjadi pikiran kita pada hari ini? Kalau tadi soal kesehatan sudah diingatkan, betul sekali Bapak Ibu, kita harus betul-betul bisa memastikan diri kita itu tetap sehat, berkegiatan, beraktivitas, olahraga itu sudah pasti. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa ada perubahan psikososial yang akan kita hadapi. Apa-apa saja yang menjadi satu hal penting untuk diperhatikan. Yang pertama itu adalah kita kehilangan finansial, betul? Pendapatan kita berkurang nggak? Atau ada yang lansia berpendapatan banyak? Ada, kalau dia investasinya besar di bidang investasi ekonomi gitu ya. Ada yang punya kontrakannya lebih dari 10. Nah, pemasukan pasif income-nya berarti banyak kan begitu ya. Ada yang memang orangnya dia tabungannya banyak karena dulu rajin menabung gitu ya. Suaminya kasih istrinya cuma 10%, 90% tabung ya.
Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian yang kedua ada kehilangan status Bapak Ibu. Status apa nih? Jabatan. Ya, fasilitas yang tadinya punya ini nggak punya supir, yang tadinya punya kendaraan dinas nggak punya lagi, ya enggak. Yang ketiga adalah kehilangan teman atau relasi. Berapa banyak teman-teman Bapak Ibu yang sudah mendahului kita, yang tersisa buat kita apa? Kenangan kan? Paling tidak itu juga menjadi satu hal yang mempengaruhi psikososial kita. Kemudian kehilangan pekerjaan tadi sudah pasti Bapak dan Ibu. Tapi kemudian apa saja yang menjadi masalah kita yang lain? Yang lain adalah masalah sosial. Mungkin banyak sekali yang ketika kita di masa lansia, ada beberapa kasus yang kami tangani, orang tua itu tidak pernah dikunjungi lagi oleh anak-anaknya. Banyak nggak? Bahkan dilupakan. Kasus yang terbaru yang kemarin sempat viral itu di daerah Banten. Ada yang dia anaknya bawa bapaknya dari Bekasi, dibuang di perbatasan Tangerang ujung, ditaruh di situ. Bayangkan ketika ditanya orang yang lewat, sudah makan Pak? Belum. Kenapa kesini? Ya Pak, hati-hati di jalan Pak. Jangan lupakan Pak guyuban ini Pak. Ya. Jadi kasus itu kemudian viral. Apa pelajaran yang kita bisa dapatkan? Maka kalau senior-senior saya sampaikan, jangan pernah berharap banyak dengan anak kita. Tugas kita sudah selesai membesarkan dia, tugas kita sudah selesai mendukung dia. Selanjutnya tugas kita apa buat anak-anak kita yang sudah menikah? Tetap doakan dia, tetap support dia, dan jangan banyak meminta. Karena kalau pengasuhan kita baik selama ini, maka tidak ada masalah. Dia pasti akan mendukung kita, betul? Iya. Jadi jangan meminta gitu ya, pasti akan dikasih, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada tugas-tugas yang harus kita lakukan. Kemudian, kenapa masalah psikososial itu menjadi satu penting? Karena memang itu menimbulkan gangguan keseimbangan antara relasi kita dalam bersosial dan juga psikologis kita. Pernah nggak Bapak Ibu itu ketika lebaran anaknya nggak datang? Padahal kita tahu dia sedang kerja gitu ya, atau dia berada di luar kota, atau dia memang betul-betul nggak bisa datang Bapak Ibu. Tapi bapernya kita 2 malam kan? Itu ketupat masih aja sama bentuknya, agak berubah tuh. Ya. Nah berapa banyak ya kalau kita tidak mengalami itu alhamdulillah, betul nggak? Tapi kalau yang mengalami sedih sekali. Nah apa yang kemudian menjadi hal yang penting bahwa psikososial ini Bapak Ibu, ini adalah hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Jadi kita harus betul-betul jaga, jangan mudah baper, ya, positive thinking. Jangan bentar-bentar itu bawaannya, pasti menantu gue tuh yang nyuruh jangan datang. Biasanya gue dikirimin sejuta, ini kok cuma 550.000 ya? Pasti ini menantu gue nih. Jangan, ya, jangan. Oh mungkin hari ini belum banyak rezekinya, mungkin bulan depan double, ya enggak? Jadi jangan ini. Terus kemudian cerita-cerita yang paling sering banyak kasus yang kami tangani itu adalah ketika lansianya berantem sama anaknya karena istrinya atau suaminya itu memaksa supaya lansia atau orang tuanya jangan tinggal sama mereka. Ya, jadi begini, ada 2 kemungkinannya Bapak Ibu. Kalaupun kita tinggal dengan anak, ada hal-hal yang perlu kita rem. Mana yang boleh ikut campur, mana yang tidak boleh. Memberi masukan boleh, tapi kemudian mendikte, kemudian menghakimi, itu satu hal yang tidak boleh. Ya Bapak Ibu ya. Pertama, kenapa begitu? Karena Bapak Ibu sendiri sensitif. Lansia itu sensitif ya, gampang tersinggung. Makanya kalau udah tahu kita gampang tersinggung, jangan menyinggung. Ya enggak? Kita kebiasaan menyinggung. Cara kita gimana?
Nih emak jilbabnya cuma merah-merah hijau gitu. Ngomongnya gitu ya kan, padahal ada cara yang lain nggak? Neng, kayaknya sekarang lagi tren jilbab gini ya, Tanah Abang murah kali ya. Nah itu kan lebih enak ya bahasanya ya. Kalau bilangnya, oh bentar-bentar merah, bentar hijau, bentar merah, bentar hijau, cuma ini doang punya gue. Lu tetangga kayaknya ada Mejiki Rumiru gitu ya kan. Warnanya banyak banget gitu ya. Nah itu juga sering sekali komunikasi yang harus kita tampilkan. Kemudian di usia lansia ini Bapak dan Ibu memang tugas perkembangan kita sudah berubah. Ya, saya tadi dengar ada kegiatan senam di sebelah sana. Kalau kita senam, usahakan mudah-mudahan instrukturnya nggak lupa ya. Instrukturnya masih muda nggak ya? Itu instrukturnya. Oh masih muda ya. Mudah-mudahan nggak salah kasih gerakan ya kan? Oke, kayang ya kan? Wah, masuk rumah sakit semua ortopedi sibuk ya. Jadi pilihlah memang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apa yang harus kita pastikan? Menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik. Bapak dan Ibu tidur biasanya lansia kan tidurnya nggak tentu ya, udah susah kan ya. Nah, kadang-kadang anak kita nggak tahu, itu harus dikasih tahu. Ya nggak? Misalnya jam 10, mah tidur di jam 10 mah. Iya, gantian kan kalau zaman dulu anaknya yang ibu suruh tidur jam 10 kan, anaknya balas dendam ya. Gitu. Jadi mereka perlu juga dikasih informasi bahwa mama, papa nggak seperti yang dulu. Mama, papa sudah berubah nih. Kadang-kadang jam 2 kebangun, kan jam 3 sholat tahajud, tidur, jam 4 kebangun lagi gitu ya. Ya memang begitu, memang sudah masa-masanya. Kemudian kita perlu menyesuaikan diri dengan penghasilan. Ya, makanya harus ditanamkan di dalam pikiran kita bahwa pensiunan kita sedikit atau pemasukan kita sedikit, maka kita harus mengolah dengan sedikit. Tadi Pak Dokter sudah mengingatkan, semua boleh dimakan, tapi sedikit aja. Berarti disesuaikan dengan penghasilan kita yang sudah mulai mendikit itu, kita makan yang sedikit tapi tetap sehat, gitu ya. Nah, jadi ini penting juga gitu, persepsi itu harus kita bangun Bapak dan Ibu. Kemudian kita harus membentuk hubungan dengan orang-orang sebaya. Paguyuban ini udah benar jalannya. Ya. Jadi kalau ada lansia yang belum gabung ke sini, diajakinnya jangan pakai metode arisan. Jangan. Lu lihat gue nggak? Kenapa? Nih gue sehat-sehat aja kan. Iya, kalau bisa sih tampak muda gitu, gabung ke Paguyuban Tanjung Lestari. Ini itu caranya ngajaknya. Jadi jangan diajak kegiatan programnya dulu, tapi diajak suasana hati kita yang memang senang gabung ke Paguyuban. Jadi saya mengapresiasi loh, 13 tahun Paguyuban ini masih ada. Di tempat lain nggak banyak. Saya nggak tahu Dinas Sosial pernah bikin penilaian lagi nggak untuk LU ya? Pusaka nggak ada kalau Paguyuban. Ya, kalau Jakarta ya, nanti saya coba bilang deh ke Bu Kadisnya. Ini harusnya kan ada penilaian yang begini-begini ya, ada support gitu kan, ada bantuan gitu. Nah, yang begini-begini nggak banyak, jadi bisa jadi contoh. Makanya hari ini nih rekaman harus muncul ke YouTube biar emak-emak viral, bapak-bapak viral ya nggak? Jadi kalau lansia-lansia mau belajar bahasa Indonesia datang ke Tanjung Lestari. Benar nggak? Tepuk tangan dong buat kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan lagi Bapak dan Ibu? Kita harus betul-betul memastikan ada selain fisik tadi juga psikologis kita. Tidur yang cukup itu juga penting ya. Kemudian cara kita mengapresiasi, cara kita juga menyampaikan kekesalan kita itu juga perlu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan suami, istri, anak, menantu, cucu, itu betul-betul harus tahu kapan waktu yang pas, bahasa apa yang harus kita sampaikan. Nggak harus formal ngomongnya. Ibu tuh dulu pengennya begini pengennya begini dulu itu bukan minta ya Bapak Ibu ya, tapi pengen cerita kan. Masa lalu tuh ibu pengen begini loh sebetulnya, tapi nggak bisa. Kira-kira gimana? Nah, kadang-kadang anak-anak kita salah menangkap. Wah, emak saya mau ini, padahal kagak. Padahal cuma pengen cerita, betul? Makanya tadi kenapa kelompok sebaya penting. Ibu-ibu, bapak-bapak saling curhat boleh.
nggak salah kok. Tapi jangan ceritain tentang aib keluarga. Nah, kemarin kejadian tuh di Jonggol. Dia ceritain kekurangan suaminya ke teman si A. Si A ceritain ke si B teman suaminya. Udah ketahuan ya. Untung cepat ditangani, kalau nggak tawuran tuh 2 kelurahan. Iya, kenapa? Karena saling mendukung satu dengan yang lain gitu. Makanya kalau mau cerita aja sesama, tetapi cerita tentang hal-hal yang memang umum saja. Itu penting ya. Sehingga menjauhi dosa juga Bapak Ibu kan. Jadinya kan ngomongin hal-hal yang tidak perlu. Penurunan fungsi dan potensi seksual kita nggak usah bahas. Betul? Betul ya, jadi itu kita nggak usah bahas karena memang pasti terjadi. Kemudian perubahan yang berkaitan dengan yang terakhir ini Bapak Ibu, itu adalah kesehatan. Tadi sudah dibahas ya. Tadi sudah dibahas apa saja sih yang kemudian menjadi penting. Saya akan mengingatkan lagi. Ada 8 rahasia kita supaya tetap segar dan bugar. Yang pertama adalah bagaimana menjaga kesehatan kita tetap aktif Bapak dan Ibu. Jadi aktif aja. Ada acara kumpul di sekretariat, datang. Kenapa? Keluar dari rumah kita jalan ke sini itu sudah olahraga. Betul? Kemudian menyimak orang, kita sedang melakukan fokus kan? Kemudian kita merespon, itu juga kita berbicara Bapak dan Ibu ya. Jadi ada keaktifan dalam keseharian kita. Kemudian yang kedua, tadi kalaupun kita olahraga tadi pilihlah, ada beberapa olahraga seperti berenang ya. Kenapa kita di puncak itu punya kolam renang buat lansia gitu. Kalau di Ancol Bapak Ibu ada yang pernah ke Ancol pagi-pagi subuh ngejar ojon, kan ada gelembung ojon pagi, itu harus kena ke badan kita. Nah itu banyak tuh di Ancol dari jam 3 pagi siap Sabtu Minggu biasanya. Yang kedua, latihan keseimbangan gitu ya. Bagaimana kemudian kita berjalan memastikan bahwa kita tidak jatuh begitu ya. Kemudian yoga. Nah yoganya yoga yang singkat-singkat aja, perenggangan gitu ya. Kalau memang kira-kira tadi sudah susah jangan gitu. Jadi olahraganya jalan pagi saja. Jalan pagi, jalan cepat itu boleh. Kemudian menjaga berat badan tetap ideal. Maka tadi dokter mengingatkan dikit-dikit aja boleh, banyak jenisnya yang enak-enak tapi sedikit. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan sehat ya. Yang paling dianjurkan memang buah, sayuran, ikan, omega 3, gandum, produk susu rendah lemak. Nah ini biasanya makanan-makanan ini nggak harus mahal ya Bapak Ibu ya, ada di pasar semua. Kemudian yang keempat, memastikan memperoleh waktu istirahat yang cukup. Ya kalau udah waktunya ngantuk tidur aja deh. Lansia tidur di pagi hari boleh nggak? Boleh setelah aktivitas. Ya boleh-boleh aja, tapi jangan kebanyakan. Gitu ya. Jadi jangan kebanyakan. Kemudian ketika malam usahakan cepat. Kalau terbangun nggak apa-apa. Ya yang penting kita tetap istirahat maksimal. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan orang lain Bapak dan Ibu. Ya, kenapa kemudian dengan begitu maka psikososial kita akan baik-baik saja. Yang keenam, menjaga ingatan tetap kuat. Nggak apa-apa Bapak Ibu boleh cerita ke anak, ke cucu. Dulu zaman Bapak SMP ngejar-ngejar nenek kamu, istri mama kamu gitu ya. Begini. Segini, nggak apa-apa. Itu cara kita menjaga fungsi pengingat kita menjadi lebih baik gitu ya. 7, melakukan pemeriksaan kesehatan dan minum obat secara rutin. Obatnya jangan lupa Bapak Ibu. Ini hari gini nih nanti kita makan, udah pada bawa obat kan? Simvastatin, nifedipin, apalagi Bapak Ibu? Ya banyak ya, sudah masuk hafalan ya. Jadi itu jangan lupa ya. Terakhir adalah menjalani hidup bahagia. Bahagia itu simple. Merasa ikhlas dengan apa yang kita punya, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, dan kita bahagia dengan apa yang kita punya. Jangan pikirkan orang lain, jangan pikirkan kiri kanan depan belakang kita, karena sudah pasti berbeda. Kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri Bapak dan Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Wassalamualaikum semuanya. Terima kasih, saya kembalikan Ibu.
kasih kami sampaikan kepada Bapak Michael Ivan Esos Emsos yang telah memberikan pengetahuan kepada kita semuanya. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tibalah saatnya hiburan. Kepada Mbak Vika dipersilakan Mbak. Bu Rasmi mana ya? Bu Rasmi. Sekalian sambil ini door press dikocok kali ya. Ada yang belum absen kan? Belum. Sudah absen semua belum? Kalau yang nggak absen nanti dikocok, nggak dapet. Diambilkan sana berdasarkan absen. Ya, cocok, terima.
masukin lagi. Jangan masukin lagi. Belum ada di absen soalnya. Enggak ada. Enggak ada yang nomor 91. ada. Dikocok-kocok, Bu. Yang merasa usia di bawah 50 jangan mengharapkan dah. Soalnya dicomotnya dia di bawah atas 50. Sedih hatiku. Enggak ada, 91 enggak ada ya. Tuh kan bener. Nanti kalau ada Ibu-ibu yang merasa di atas 50 berbahagialah. Nomor 57. Siapa yang merasa nomor 57? Nomor berapa itu? Murtining. Oh, nomor 5 Nikel. Nomor berapa? Ya nyata. Murtining dia, Ibu Murtining dia ada. Apakah dilanjut door prize-nya atau istirahat? Lanjut. Ya siap. Pengennya saya pengen diambil semua ini, Bu. Ya satu-satu, tenang aja. Habis yang dianget, di bawah 50. Nomor 35. Siapa yang merasa nomor 35? Berarti usianya 35 tahun. Ada Ibu Rumini, nomor 35. Ibu Rumini. Ibu Rumini. Ya, lanjut aja ya. Itu namanya kakak siapa yang tadi ya? Itu kakak Yesi. Oh, kakak Ikan. Cuma ini kakak Nahda. Udah ada orangnya. Iya ini Bu, ini nomor 36. Nomor 36. Yang merasa nomor 36? Nomor 36 ada Suparni. Oh, Bu Nani ya? Ibu Suparni ada. Hore. Kayaknya usianya 36 tahun ini. Masih dilanjut? Jangan dilihat isinya. Nah, ini sekarang nomor kecil-kecil. Nomor 23 Ibu Haji Mariati ada. Masukin lagi nomor 23. Ibu Haji Mariati ini ibu usianya baru 23 tahun. Udah jangan, kasihan jamur mah. Alhamdulillah, bukan saya yang nyomot tuh ya. Nama saya sendiri. Nomor 25 ada Ibu. Oh, Ibu yang menang. Oke. Ibu Suryana. Saya nggak ngambil tuh. Kakak, bukan saya yang nyomot tuh. Kita mau pengen yang gede dong. Ya belakangan aja yang mendingan ya Bu ya. Jangan yang utama. Nomor 14. Nomor 14 ada Ibu Sisman. Ibu Sisman. Emang apa? Ibu Sisman ada. Nah ini ibu saya. Ada. 14. Nomor 14. Yang merasa nomor 14? Ah, udah. Ambil sendiri, Bu. Seharusnya mengambil boleh milih ya. Lo iya aja. Bu Sesman mengatakan soalnya ini absennya ada 2. Nah, lu yang merasa absen 2. Kakak itu dikocok kembali. Kita dua. Nomor 65. Hore. 65. Nah, ini salah, ini tadi tuh yang usianya 65, ini yang 35 gitu ya. Lanjut. Nomor 82 Ibu Nomor Masena. 82. Ibu Masena. Ibu Masenah. Ini mana nih, Pak? Alhamdulillah. Semangat Ibu. Mudah-mudahan bulan depan kita pada hadir lansia semua. Ini dulu, satu lagi. Satu lagi. Saya kagak boleh milih dong. Nomor 11 ada Ibu Sama-sama. Ibu Sumati Eyang Marti. Ibu Eyang Marti. Lagi